Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan persamaan rekreasi dan frekuensi determinasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan masing-masing diri kita sendiri. Nama saya Imran Soni dan NIM J1B022054. Saya Farid Fadila dengan NIM J1B022046. Saya Najamuddin NIM 1B02203. Saya Muhammad Fadil Islam dengan NIM J1B022065. Saya Muhammad Akbar Belano, NIM J1B022066. Baik, selanjutnya kami akan mempresentasikan tentang bagaimana menghitung regresi dan koefisien determinasi. Ya, baik. Selanjutnya di sini ada perhitungan persamaan regresi. Jadi, selanjutnya perlu kita ketahui bahwa apa sih persamaan regresi tersebut. Nah, persamaan regresi yaitu Y sama dengan A plus B kali X, dan selanjutnya dapat dituliskan untuk persamaannya yaitu Y sama dengan Y kuadrat Y plus E. Jadi ada juga koefisiennya determinasi menunjukkan besarnya keragaman variabel terikat yang dapat disediakan oleh variabel bebasnya. Jadi ada juga beberapa asumsi regresi linear yang sederhana. Yang pertama itu linearitas, yang artinya hubungan antara variabel independen atau X dan variabel dependen yaitu Y yang bersifat linear. Yang kedua yaitu ada independensi error atau residual. Yang dimaksudkan itu yaitu adanya kesalahan perbedaan antara nilai Y yang diamati dan nilai Y yang diprediksi. Yang ketiga yaitu adanya varians error yang konstan. Artinya varian dari kesalahan atau residual harus konstan di seluruh rentang nilai variabel independen atau X tersebut. Yang keempat yaitu adanya normalitas error atau residual, yang artinya kesalahan harus terdistribusi secara normal. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Saya di sini akan menjelaskan cara menghitung persamaan regresi. Yang pertama, kita perlu menghitung beberapa statistik deskriptif penting, mulai dari jumlah data atau N sama dengan 50 seperti data yang sudah ada. Kemudian rata-rata suhu sensor atau X min sama dengan atau X min sama dengan N sigma I sama dengan 1 N X I. Kemudian rata-rata suhu referensi bisa kita simpulkan dengan Y min atau Y min sama dengan N sigma I sama dengan 1 N YI. SXX sama dengan I sama dengan 1 sigma N dalam kurung itu X1 kurang dengan X min atau 2 sama dengan I sama dengan 1 sigma N X I2 kurang N X 2. Kemudian jumlah kuadrat selisih Y terhadap rata-ratanya atau SSY sama dengan I sama dengan 1 sigma N dalam kurung Y1 min Y atau Y sama dengan 2 I sama dengan 1 sigma N Y I2 sama minus NY min 2. Kemudian jumlah hasil kali selisih X dan terhadap rata-rata SP. Atau rumusnya di sini SP sama dengan I sama dengan 1 sigma N dalam kurung X1 kurang X min kuadrat min. Kemudian YI sama minus Y min. Y min sama dengan I sama dengan 1 sigma N X I YI sama minus NX Y minus. Setelah menghitung nilai di atas menggunakan seluruh, kita dapat melanjutkan ke langkah yang berikutnya. Persamaan regresi linear sederhana memiliki bentuk Y sama dengan B0 plus 1X1. Di mana Y adalah nilai prediksi
suhu referensi, kemudian D0 adalah intercept atau konstanta, kemudian D1 adalah koefisien kemiringan atau slope, X adalah suhu sensor, koefisien kemiringan B1 dihitung B1 sama dengan XX. XB setelah mendapatkan nilai B1 kita dapat menghitung B0 menggunakan Y sama dengan Y min BX1. Baik, saya di sini akan meneruskan materi yang disampaikan oleh tema saya sebelumnya, yaitu perhitungan koefisien determinasi. Koefisien determinasi menunjukkan sejauh mana kontribusi variabel bebas dalam model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi dapat dilihat melalui nilai R dikurang square atau L2 pada tabel model summary. Menghitung koefisien determinasi L2, koefisien determinasi L2 mengukur seberapa baik garis referensi sesuai dengan data aktual nilainya, berkisar antara 0 dan 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan kesesuaian yang lebih baik. L2 dihitung dengan rumus yaitu L2 sama dengan SSX dikali SSY SP2, atau juga dapat dihitung sebagai L2 sama dengan 1 dikurang SSY SSRS, di mana SSRS adalah jumlah kuadrat residu atau selisih antara nilai Y dan aktual dan Y pangkat prediksi, di mana SSRS sama dengan I sama dengan 1 sigma N dalam kurung Y1 dikurang Y pangkat I pangkat 2. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Fajar. Sebagai ilustrasi, anggaplah setelah melakukan perhitungan dengan seluruh data, kita mendapatkan nilai-nilai berikut ini. X sama dengan 33,0, Y sama dengan 32,5, SSX sama dengan 450,0, SSY sama dengan 430,0, SP sama dengan 420,0. Maka koefisien regresi akan menjadi B1 sama dengan 450,0, 420,0 sama dengan 0,933. B0 sama dengan 32,5 kurang dalam kurung 0,933 kali 33,0 sama dengan 1,701. Sehingga persamaan regresi linearnya adalah Y sama dengan 1,701 plus 0,933X. Dan koefisien determinasi akan menjadi R2 sama dengan 450,0 kali 430,0 dalam kurung 420,0 tutup kurung 2 sama dengan 193,501,764,00 sama dengan 0,912. Ini berarti sekitar 91,2% variasi dalam suhu referensi dapat dijelaskan oleh variasi dalam suhu sensor menggunakan model linear. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Najamudin. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya tadi. Di sini dapat kita lihat grafik yang dipaparkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya penjelasan grafik di sini, yang pertama, sumbu horizontal menunjukkan suhu sensor dalam derajat Celcius. Sumbu vertikal menunjukkan suhu referensi dalam derajat Celcius. Selanjutnya titik-titik menunjukkan titik mewakili pasangan data suhu sensor dan suhu referensi dari tabel yang Anda berikan. Misalnya titik paling kiri bawah mungkin merepresentasikan data 23.3
sampai 21.1. Dan yang terakhir, garis regresi atau tidak digambarkan. Untuk melihat garis regresi, kita perlu menghitung persamaan regresinya terlebih dahulu, seperti yang telah kita bahas tadi. Garis tersebut akan berupa garis lurus yang berusaha mendekati semua titik data sebaik mungkin. Baik, terima kasih. Tadi sudah ada beberapa penjelasan atau mempresentasikan hasil dari data yang sudah kita diberikan. Jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.